Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan di malam hari ini kita masih pada kitab Syarhu Kashfis Syubhat karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan jamaah sekalian, kita masih pada pembahasan seputar cara membantah ya, untuk ya kelompok-kelompok yang suka melontarkan ya syubhat-syubhat. Bahkan jamaah sekalian, caranya atau bantahan itu ada dua cara. Ada secara mujmal, secara global, ada yang nanti secara terperinci satu persatu. Ya, artinya bantahan itu diarahkan kepada topik ataupun tema yang istilahnya dilontarkan. Ya, syubhat yang dilontarkan. Dan jamaah sekalian, saya mengatakan wa hadza jawabun jayyidun sadid. Dan ini jawaban yang sangat baik dan sangat indah ya, sangat indah. Itu jawaban yang dimana jamaah sekalian, ketika ada orang musyrik mengatakan bahwasanya perkara ini seperti itu, dan memang ini dimaksudkan apa? Syubhat. Maka jawaban globalnya jamaah sekalian, la a'rifu makna, saya nggak tahu maknanya. Tetapi saya yakin secara pasti bahwasanya Al-Quran satu dengan yang lainnya tidak akan saling bertentangan. Dan sabda Nabi tidak akan menyelisihi Al-Quran. Ini jawaban global. Ya, jadi kalau misalkan ada dari kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka berusaha membenturkan. Ya, dibawakan satu ayat, kemudian datangkan ayat yang lain untuk membenarkan apa? Pemahaman mereka. Nah, kita sampaikan, enggak mungkin satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain kemudian saling bertentangan. Enggak mungkin. Atau ketika mereka membenturkan ayat dengan sabda Nabi, kita sampaikan. Sabda Nabi tidak mungkin menyelisih Al-Quran. Walaupun kita nggak tahu artinya. Dan dia berusaha untuk memasukkan syubhat misalkan. Itu jawaban secara mujmal. Dan ini masalah jawaban yang sangat baik dan sangat cantik, sangat indah. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah jalla wa ala fala tastahin bih. Tetapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Sehingga jangan disepelekan. Ya, jawaban yang seperti ini mungkin dianggap, oh ini sepele. Tapi ingat, ya, jawaban yang seperti ini, jawaban yang jamaah sekalian sangat indah. Tapi memang tidak ada yang bisa memahami kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Fa innahu kama qala jalla wa ala, dan hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan sifat-sifat baik itu tidaklah akan diberikan kecuali bagi orang kepada orang-orang yang sabar. Dan kepada orang-orang yang memiliki bagian yang agung, bagian yang agung. Dan ini masalah jawaban secara mujmal.
Wa ammal jawabul mufassal, adapun jawaban secara terperinci, fa inna a'da Allah lahum i'tiradat katsira. Bahwasanya musuh-musuh Allah itu memiliki i'tiradat katsira. Ya, ucapan-ucapan yang menentang yang sering dilontarkan, Yang tujuannya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, di jalan para rasul, ya. Menghalangi manusia untuk mengamalkan syariat Islam. Ya. Di antaranya qauluhum nahnu la nusyriku billah. Di antaranya ucapan mereka yang mengatakan kami tidak menyekutukan Allah. Kami tidak berbuat syirik. Ya, kata mereka kami tidak berbuat syirik. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadur illallahu azza wa jalla. Bahkan kami bersaksi bahwa tidak ada yang bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat kecuali Allah semata. Kata mereka, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masa ini. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Dan kami bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat untuk dirinya dan tidak memiliki mudarat untuk dirinya. Maksudnya apa? Tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa menolak mudarat. Fadlan an Abdul Qadir atau ghairi. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kata mereka. Kami tidak berbuat syirik. Jadi ketika datang ke kuburan, bertawasul, minta syafaat, kata mereka kami tidak berbuat syirik. Karena kami meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pengatur alam ini. Dan kami juga bersaksi, Nabi Muhammad tidak memiliki manfaat dan mudarat. Ini kata mereka. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qauluhu rahimahullah. Jadi ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi, wa hadza jawabun jayyidun sadid. Dan ini jawaban yang sangat baik dan sangat cantik. Yakni qaulul insan di khasmih, maksudnya ucapan seorang untuk lawannya, anna kalam Allah jalla wa ala la yatanaqqad. Bahwasanya firman Allah satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya sabda Rasulullah la yukhalifu kalam Allah, tidak akan mengisi Al-Quran. Wa annal wajibah raddul mutasyabbih ilal muhkam, dan bahwasanya wajib itu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabbih kepada ayat-ayat yang muhkam. Jadi kalau ada ayat yang kiranya kita nggak paham artinya, mutasyabbih, maka ingat kembalikan kepada ayat yang muhkam, kepada ayat-ayat yang jelas. Ya. Jangan kemudian ayat yang mutasyabbih dijadikan hujah untuk apa? Membenarkan kebatinannya. Maka sikap yang benar, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang jelas muhkam. Jadi apa sih maksudnya? Maka kan dijelaskan di ayat-ayat yang muhkam. Fahadha ajaba bijawabin sadid. Dan dia telah menjawab dengan jawaban yang baik. Sada limahallihi la yumkin li ahadin an yunaqidahu. Dengan jawaban, atau dia telah menutupnya tempatnya yang tidak mungkin seorang pun untuk membantah. Maksudnya dia telah membantah dengan jawaban atau dengan bantahan yang telak, yang tidak mungkin dibantah lagi.
Aw yaruddu alaihi ma yanquduhu, atau dia telah membantah, ya, telah membantahnya sesuatu yang dia ingkari, sesuatu yang dia tolak misalkan. Li'annahu kalamun muhkamun mabniyun 'ala dalilain. Karena itulah kalam yang muhkam, jelas, yang dibangun di atas dua dalil. Dalil sam'i, ya, dalil dari nakal, Quran ataupun hadis Nabi. Wal akli, akal, secara akal. Wa ma kana kadzalika fa innahu jawabun la yumkin li ayyi mubtilin an yanqudahu. Kalau jawaban seperti ini, maka tidak mungkin seorang pun bisa membantahnya. Ya, tidak bisa membantahnya. Ya. Jadi artinya masalah kalau tadi ya kita nggak tahu makna dari ayat tersebut, tapi mereka berusaha mempertentangkan. Ya. Nah, ini kan wali Allah itu orang yang dicintai Allah. Berarti kalau wali Allah, berarti kita boleh meminta syafaat kepadanya, misalkan. Ya. Sedangkan Nabi tidak membolehkan minta syafaat kepada makhluk. Ya. Setahu kita seperti itu. Dan dia berusaha enggak, ini ayat ini menunjukkan bolehnya kita minta syafaat. Nah, kita sampaikan, enggak mungkin satu ayat dengan ayat yang lain kemudian saling bertentangan. Dan enggak mungkin sabda Nabi menulis Al-Quran, enggak mungkin. Nah, ini jawaban apa? Mujmal. Walaupun kita enggak tahu artinya, coba sampaikan saja kepada mereka. Ini mujmal, ini secara mujmal. Kemudian masa qauluhu walakin la yafhamuhu. Jadi ucapan Syekh, tetapi tidak ada yang memahaminya ila akhirih, sampai akhir kalam beliau, yakni anna hadzal jawab, maksudnya bahwasanya jawaban ini tidak dipahami kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Fa kashafa anhu fitnat syubhat wa fitnat syahwat. Ya, sehingga Allah menyingkap, ya, darinya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Tsumma istadalla lidzalika biqouli jalla wa ala, kemudian Syekh berhujjah dengan firman Allah azza wa jalla, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Ya, tidaklah sifat-sifat baik ini diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Ya. Ay ma yuwaffaq bidaf'i billati hiya ahsan. Ya. Maksudnya sifat-sifat yang baik ini, ya, jadi membantah syubhat dengan cara yang baik. Tidaklah akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah berikan taufik, ya, atau orang-orang yang sabar. Jadi kemudian masalahnya, qauluhu rahimahullahu jalla wa ala amal jawabul mufassal, ada penjawaban secara terperinci, ila akhirih, al jawabul awal, jawaban yang pertama, kana mujmalan yaruddu bihil insanu ala kulli syubhatin. Jadi jawaban yang pertama adalah jawaban mujmal, yang dimana seorang bisa membantah setiap syubhat, ya, apapun yang dilontarkan oleh, ya, ahlu syubhat, ya, dengan jawaban ini tadi, ya. Quran tidak mungkin bertentangan dengan, ya, ayat Quran yang lain. Hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Itu jawaban mujmal. Dan ini bisa dipakai untuk membantah syubhat apapun. Syubhat apapun yang dilontarkan oleh ahlu syubhat, bantah dengan ini. Bantah dengan ini. Tsumma hunaka jawabun mufassal. Kemudian di sana ada jawaban yang terperinci. Mumayyizun ba'duhu an ba'id. Jadi sebagiannya, dibedakan dengan sebagian yang lain. Bihaitsu tudfa bihi syubhatu kulli wahidin bi'ainihi. Maksudnya setiap syubhat itu dibantah secara apa? Ya, substansinya, artinya langsung kepada poinnya. Dia mengatakan tentang syafaat bolehkan. Kita bantah tentang dalilnya menjelaskan syafaat itu seperti itu. Itu namanya jawaban secara terperinci. Ini masalahnya. Fa idza qala lakal musyrik. Maka jika ada seorang musyrik mengatakan kepada Anda, ana la usyriku billah, saya tidak berbuat syirik kepada Allah. Bal asyhadu annahu la yakhluq,
Bahkan saya bersaksi, tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menimpakan mudarat kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam masalah ini. Ya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharar. Nabi pun sama, tidak memiliki manfaat dan mudarat. Fadlan amman duna, apalagi orang-orang yang di bawahnya. Ini kata si musyrik tadi, Abdul Qadir Jailani, yakni ya, Ibnu Musa Al-Jailani, ya, ala khilafin fi fismi abihi, ya. Walaupun ada pendapat terkait tentang nama bapaknya. Karena min kibari zuhad, dan beliau termasuk ulama-ulama yang zuhud, ya, dan ahli sufi, ya, yang lahir di tahun 471 di Jailan. Jadi Jailan itu nama tempat, ya. Saya dikenal dengan Abdul Qadir Jailani. Makanya Jailan itu iyanya itu nisbah. Seperti misalkan Al-Maidani, maksudnya dari Medan, seperti itu. Asmarangi atau Abdemaki atau Ungari atau apa? Mijeni. Namanya isim apa? Isim nisbah. Ya, afan ya nisbah. Ya nisbah. Wa tufiya, dan beliau meninggal di tahun 561 di Baghdad, ya. Dan madhab beliau Hambali, ya, seorang Hambali. Wa hadza huwa tauhid, dan inilah tauhid, ya, inilah tauhid. Fa hadza syubhatun, ya. Dan kata dia, ini tauhid. Maka ini syubhat. Yunabbas biha walakinnaha syubhatun dahidatun la tufidhu syai'an. Ya. Tetapi syubhat seperti ini, syubhatnya apa? Sangat, ya, mudah untuk dipatahkan. Dan tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi jamaah sekalian, coba secara perinci, maka kita bantah poin per poinnya. Ya, melontarkan syubhat apa, kita bantah apa namanya syubhat tersebut, kemudian kita datangkan dari dalilnya seperti itu. Itu caranya. Ya. Kemudian dia mengatakan, walakin anak mudnib, tapi saya pendosa, saya pendosa. Wassolihuna lahum jahun indallah. Adapun orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Wa adlub minallahi bihim. Maka saya minta dari Allah bihim, melalui perantara mereka. Melalui perantara mereka. Jadi bertawasul dan sebagainya. Fajawibhu, maka bantahlah ia, jawablah dia bima taqaddam, dengan tadinya sudah kita bahas. Ya. Wa huwa anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bima dzakarta. Mereka mengakui sebagaimana Anda yang tadi sebutkan. Jadi di zaman Nabi, orang-orang musyrik Arab itu, musyrik Quraisy tepatnya, percaya Allah pencipta, Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur anak, percaya. Tetapi ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Suwa, itu maksudnya apa, jemaah? Tadi agar mereka bisa mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu saja. Agar mereka bisa memberikan syafaat. Karena Lata, Uzza, Manat, dan Suwa itu ini berhala dari orang-orang saleh. Orang saleh. Jadi harapannya ketika meminta kepada mereka, maka mereka akan menyampaikan kepada Allah. Ini alasan mereka. Ternyata masalah alasan seperti ini tidak menjadikan, ya, mereka apa? Terbebas darah dan hartanya. Walaupun mereka mengakui Allah pencipta, dan mereka menjadikan berhala dan sebagainya hanya tadi, ya, sebagai perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah.
Maka ini nggak cukup ya. Maka menjadikan mereka harta dan darahnya tidak terjaga. Buktinya apa? Nabi memerangi semuanya tanpa membeda-bedakan. Maka ini penjelasan yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya kesyirikan apapun bentuknya, maka hukumnya cuma satu. Apa coba? Jadi kesyirikan dengan model bentuk apapun, ya, hukumnya cuma satu. Apa? Syirik akbar. Jadi tidak ada bedanya. Orang yang menjadikan kotoran binatang sebagai apa? Sekutu bagi Allah. Seperti siapa? Di di mana? Solo seperti itu. Atau sebagian orang yang menjadikan Nabi sebagai sekutu bagi Allah. Seperti orang-orang Nasrani. Apakah ada bedanya? Oh, orang Nasrani ini menyekutukannya Nabi Isa. Oh, ini menyekutukannya dengan kotoran binatang. Oh, ini ya nggak boleh, ini boleh. Nggak aja, Mas. Sama saja. Walaupun yang dijadikan tandingan adalah nabi, malaikat, orang-orang soleh, ya, ataupun tadi ya kotoran binatang, intinya sama. Syirik akbar. Sehingga Nabi SAW tidak membeda-bedakan. Oh, ini yang masih nyembah malaikat. Oh, ini yang masih menyembah nabi. Oh, jangan. Ini masih ringan. Enggak. Tetap sama. Sehingga mereka diperangi tanpa dibeda-bedakan. Ya. Makanya maksudnya orang-orang yang suka ziarah kubur, ya, yang dengan hujah wisata religi, mereka datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur dengan alasan ya tadi, mereka orang soleh, kami itu pendosa, kalau minta langsung kepada Allah nggak layak, nggak pantas. Maka kami menjadikan mereka sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Maka jamaah sekalian, perbuatan mereka itu persis seperti perbuatannya orang-orang musyrik Quraisy. Dan itu yang menjadikan mereka diperangi oleh Nabi. Walaupun mengakui Allah pencipta. Maka orang-orang zaman kita pun sama. Yang mereka masih mengakui Allah pencipta, pengatur alam. Ya. Tapi jamaah mereka jadi menjadikan para wali sebagai perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Hakikatnya sama saja. Tidak perbedaannya dengan orang-orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy. Apa bedanya jemaah? Oh, ini kan kafir Quraisy. Ya. Ini kan orang zaman kita. Tidak ada bedanya, sama saja. Kenapa? Karena poin atau intinya sama. Ya. Menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Maka penting kadang diingatkan jemaah. Nah ini kadang-kadang orang nggak paham. Dikira, oh ini kan orang soleh. Ya sudah seperti itu kita bantah saja. Nabi Isa dengan wali-wali ini lebih soleh mana? Apakah dengan hujah karena mereka orang soleh? Kemudian kita tidak boleh tadi mengkafirkan orang-orang Nasrani? Ya, jadi masalahnya tidak ada alasan. Kalau menjadikan sekutu orang yang punya kedudukan, oh berarti ini boleh. Nggak ada aja masalahnya. Sama saja hukumnya. Itu syirik akbar. Syirik akbar. Sehingga orang-orang yang suka nyembelih apa namanya binatang di kuburan, nazar, ya misalkan, ya sama, itu perbuatan syirik akbar. Bisa mengeluarkan dirinya apa dari Islam, itu pindah. Ya. Dan karena mereka juga jamaah apa melakukan ritual-ritual yang nggak wajar ya. Kalau kita ingatkan, kata mereka, oh kami nggak melakukan seperti itu. Kami tidak sujud kepada kuburan. Tapi kita kadang lihat di foto-foto dan sebagainya, mereka benar-benar sujud. Sholat di situ jemaah. Jadi mereka hanya ingin mengelak saja jemaah. Tapi bukti itu tidak bisa setelahnya tidak bisa dibantah. Ya. Jadi hujah mereka, oh kami ketika ziarah itu tidak melakukan seperti itu. Buktinya jemaah, mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ya, praktek-praktek kesyirikan waliyatubillah. Ya jemaah sekalian,
wa muqirruna bi anna awthanahum la tudabbiru syai'an. Dan mereka mengakui bahwasanya berhala mereka tidak bisa mengatur sedikit pun. Wa innama aradul jaha wa syafa'ah, tetapi mereka menginginkan kedudukan mereka dan syafaat. Artinya agar mereka memberikan syafaat kepadanya. Waqra alaihi, maka bacalah ya, atau bacakan kepada mereka ma dzakarallahu jalla wa ala fi kitabihi wa wattihu. Maka bacakan kepada mereka apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan jelaskan kepadanya tentang tadi ya, alasan kami hanya meminta syafaat, kami hanya meyakini mereka punya kedudukan. Maka bantah dengan Al-Qur'an. Ya. Saya mengatakan qauluhu walakin ya ana mutnib. Tetapi saya adalah pendosa. Il akhirih, sampai akhir kalam. Hada baqiyatu kalamin ya musyabbih. Ini adalah sebagian ya kalam ucapan dari ya, ahli syubhat. Fa'ajibhu, maka jawablah bi anna ma dzakarta huwa ma kana alaihi musyrikun. Maksudnya apa yang Anda sebutkan itu yang pernah ya dipraktekkan oleh orang-orang musyrik zaman Nabi. Apa yang dilakukan panjenengan itu persis Pak, seperti orang-orang di zaman orang-orang musyrik di zaman Nabi. Jahan Abu Lahab itu sama seperti panjenengan. Pikir apa ya? Mungkin marah-marah aja Mas Ali. Hakikatnya memang sama aja Mas Ali. Abu Jahal Abu Lahab sama. Mereka juga meyakini berhala ini itu orang soleh. Orang soleh di kalangan mereka. Jadi panjenengan itu sama persis dengan Abu Jahal. Itu ribut menjawab. Akhirnya benar sama persis. Tidak ada bedanya dengan Abu Jahal. Tidak bedanya dengan Abu Lahab, sama saja. Ya. Cuma memang ya harus pelan-pelan ya. Itu kasar-kasarnya seperti itu. Kasar-kasarnya seperti itu. Ya. Alladzina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah diperangi oleh Rasulullah SAW. Wastibahu dima'ihim, dan darah mereka halal, kemudian wanita-wanita mereka pun halal, kemudian harta mereka pun halal diambil. Wala yubnihim hadza tauhid syai'an. Jadi tauhidnya mereka tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada faedahnya. Jadi mereka mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, tidak ada manfaatnya. Ketika mereka berbuat syirik akbar dengan meyakini tadi para wali, orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat dan sebagainya, tidak ada manfaatnya tauhidnya. Atau pengakuan terhadap tauhid rububiyahnya tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Maka orang-orang di zaman kita yang mereka juga syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, bahkan sebelum minta kepada penghuni kubur, dikirnya apa? La ilaha illallah. Bareng-bareng dipimpin. La ilaha illallah. La ilaha. Setelah selesai apa? Wah, kami cucumu butuh hajat. Ya, sudah sekian lama belum nikah. Pengen dapat istri 2. Misalkan. Ya, maka jangan salah, ini sama saja. Barusan bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, tetapi setelah itu berbuat syirik akbar. Tidak ada manfaatnya tauhidnya. Tidak ada manfaatnya. Dan ini banyak dilakukan. Kemudian masuk qauluhu waqra alaihim, dan bacakan kepada mereka. Ma dzakarallahu jalla wa ala fi kitabihi wa wattihu. Apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan jelaskan. Yuridu bidzalika an taqra. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini Anda bacakan kepada mereka apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an min tauhidil uluhiyah, dari tauhid uluhiyah.
fa innahu jalla wa ala, karena Allah azza wa jalla ya abda'a fihi wa a'ada wa qarrara min adli ya, tasbitihi fi qulubin nasi wa iqamatil hujjati alaihim. Karena Allah azza wa jalla telah memulai dan mengulang-ulang min adli tasbitihi, agar apa? Semakin mantap ya di dalam ya hati-hati manusia, dan untuk menekan hujjah ya, kepada mereka. Faqala azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus rasul, satu orang rasul pun sebelum engkau, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah azza wa jalla juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa qala jalla wa ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah bersaksi bahwasanya tidak sembahan yang hak untuk diibadai dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu, begitu pula para malaikat. Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, mereka tegak ya di atas apa? Kebenaran ya. Atau tegak di atas keadilan ya. Maka qol fa in qala haula ya. La ilaha illa huwal azizul hakim, dan sembahan kecuali Dia yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa qala jalla wa ala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, wa ilahukum ilahu wahid, sembahan kalian itu cuma satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai dengan benar kecuali Dia yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Dalam ayat yang lain, fa iya ya fa'budun, hanya kepada akulah hendaklah kalian beribadah. Ila ghairiha minal ayatil katsiratid dalati ala wujubi tauhidillahi azza wa jalla fi ibadatihi. Dan ayat yang lain yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Wa alla ya'budu ahadun siwa. Dan tidak boleh seorang pun beribadah kepada selain Allah, enggak boleh. Fa idza tana bidzalika fa hadha huwal matlub. Maka jika dia menerima dengan jawaban seperti ini, maka ini yang kita cari. Ya, mudah-mudahan dia menerima. Dia ridho. Wa in lam yaqtanik, tapi jika dia enggak puas, fa huwa mukabirun, dan dia adalah orang yang sombong, mu'anid, ya, pengingkar, ya. Yusaddiqu alaihi qaulullahi azza, maka ya, benarkan atau kuatkan lagi dengan apa? Firman Allah azza wa jalla, wa jahadu bihi wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Ya. Dan ini memang sama-sama ya kondisi mereka ya. Tapi ketika dibantah, kadang-kadang ada yang terima, alhamdulillah yang kita inginkan. Tapi kadang kalau mereka tetap nolak, ya kita harus sabar ya. Ya pelan-pelan kita jelaskan lagi, dan kemudian kita doakan. Ya harapannya mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah taufik, karena hidayah taufik itu memang di tangan Allah. Ya, kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad seperti itu. Tapi seperti itu jawaban, ya pelan-pelan. Ya. Ada yang mujmal, ada yang mufassal seperti itu. Ya Allahu ta'ala a'lam bissawab.
Ya, demikian ya Mas Sonian. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Lebih baik mana Ustadz? Hadir dalam majelis ilmu atau datang menagih hutang ke rumah orang yang berhutang kepada kita dengan niat apa nih? Menagih bawa uang yang didapat nanti untuk kebutuhan rumah tangga. Namun ketika menagih itu pun belum tentu orang yang berhutang eh, langsung bayar saat itu juga. Ini jemaah, ini adalah manfaat ya, ada dua maslahat, Kalau dua-duanya bisa jamak, dikompromikan. Artinya kajian dulu, setelah itu baru nagih. Kalau nggak bisa jamak, ya sudah pilih mana yang lebih besar manfaatnya. Ya. Memang gini ya, ketika berbenturan dua maslahat dalam kaidah usul fikih dikatakan atau qaidul fikhiyah, idza tazahama adadul masalihi yuqaddamu a'lal masalihi. Jadi ketika dua maslahat berbenturan, maka ambil maslahat yang sifatnya lebih besar. Maka dari dua maslahat ini mana yang lebih besar maslahatnya jemaah? Kalau kita bicara secara umum jemaah, ini berdasarkan kaidah-kaidah. Ketika ada suatu maslahat yang sifatnya umum berbenturan dengan maslahat yang sifatnya khusus atau pribadi, dahulukan yang sifatnya umum. Ya. Sekarang gini, menuntut ilmu agama maslahat dan maslahatnya umum atau khusus? Hah? Menuntut ilmu? Hah? Umum. Dari mana kok umum jemaah? Umumnya gini, kalau dia dapat ilmu, satu, maslahatnya untuk dirinya. Yang kedua, kita sampaikan untuk anak istrinya, orang tuanya, tetangganya. Berarti umum masalahnya. Nabi utang, umum atau khusus? Sahih dari sisi ininya bisa khusus, tapi bisa juga umum. Hasilnya untuk apa? Dimakan dirinya, ada anak istrinya. Sahih. Tapi memang cakupannya kalau dibandingkan yang pertama lebih besar mana cuma? Umumnya lebih besar mana? Kalau secara umum jelas menurut ilmu lebih besar, apalagi didukung dengan dalil yang lain. Menurut ilmu pahalanya dan lain sebagainya misalkan. Ini secara umum. Tapi ya Mas Han, kalau dikembalikan kepada pelakunya langsung, ya, mungkin buat dia secara khusus nagih utang itu mungkin lebih besar maslahat. Contoh misal, kalau dia nggak nagih utang, besok keluarganya nggak bisa makan, anak istrinya nggak bisa makan, gimana? Nah ini kan ada tambahan lagi buat dirinya saja. Ya. Tapi secara umum tetap untuk ini lebih besar maslahatnya. Tapi kalau buat dirinya mungkin ketika itu menagih utang lebih besar maslahatnya. Ya. Maka gini intinya, pelakunya langsung harus bisa menimbang-nimbang. Ya. Maka yang paling tahu mana yang lebih besar maslahatnya dia sendiri. Maka Syekhul Islam itu mengatakan gini jam. Lisal akilu man ya'riful haqqa minal batil. Bukan orang dikatakan berakal kalau hanya sekedar bisa membedakan mana baik mana buruk. Karena kalau hanya seperti ini baik ini buruk, anak kecil pun bisa. Tapi kata beliau, walakinnan akila, tetapi orang yang berakal itu man ya'rifu, barang siapa yang mengetahui mana maslahat yang paling besar dari dua maslahat yang ada. Mana mudarat yang paling ringan dari dua mudarat yang ada. Itu perlu cerdas. Karena gini ya Mas Sonit, kehidupan kita itu ketika bermasyarakat, mau tidak mau kadang kita dibenturkan dalam masa-masa seperti ini. Kita dibenturkan ada dua mudarat dan kita harus milih salah satunya. Nggak bisa dijamak.
Kalau jamak dikompromikan, oh itu selesai gampang. Ini kadang kita nggak bisa, harus melakukan salah satunya. Maka di sini jamaah tadi kita dituntut untuk cerdas, timbang-timbang seperti itu. Ya memang gini, kita itu pengennya ideal. Ini maksiat, ya kita nggak mau. Oh ini mudarat kita nggak mau. Tapi kadang kita nggak bisa jemaah. Suatu kondisi kita harus memilih dua maslahat yang ada atau dua mudarat yang ada. Ya sudah, pilih-pilih saja. Mana yang lebih ringan mudaratnya atau mana yang lebih besar maslahatnya. Kalau ternyata ini yang paling besar maslahatnya, silakan ambil. Kalau ini mudaratnya paling ringan, silakan ambil. Kalau ternyata keliru gimana? Kalau dia sudah beristihad, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena dia sudah berusaha. Kalaupun ternyata ada kekeliruan, dimaafkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, sehingga kalau memang tadi pertanyaannya nggak bisa dikompromikan, harus memilih salah satunya, maka silakan timbang-timbang sendiri mana maslahat yang lebih besar buat dirinya secara khusus. Seperti itu. Ya, kalau kemudian tadi ya, apa namanya, muncul ini yang lebih besar maslahatnya, ya silakan lakukan. Kalaupun ternyata kok keliru, maka dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Ya demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.